Pernahkah Anda mendengar istilah antikristus dan langsung membayangkan sosok jahat seperti dalam film-film apokaliptik? Sosok yang akan muncul di akhir zaman, menguasai dunia, dan menyesatkan banyak orang? Tapi, bagaimana jika sebagian besar dari apa yang kita yakini tentang antikristus sebenarnya hanya mitos? Hari ini, kita akan membongkar kesalahpahaman besar tentang antikristus dan membuka mata kita terhadap kebenaran yang tersembunyi di balik istilah ini. Langsung dari Alkitab. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya antikristus menurut firman Tuhan? Apakah ia satu sosok tertentu atau bisa hadir dalam berbagai bentuk dan ajaran? Dan yang lebih penting lagi, apakah antikristus sudah ada di tengah-tengah kita tanpa kita sadari? Topik ini bukan sekadar bahan diskusi teologi ini soal hidup kita hari ini dan masa depan kekal kita. Karena yang sedang kita bicarakan bukan sekadar teori, tapi realitas spiritual yang sedang berlangsung. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami sampai akhir, karena di video ini Anda akan menemukan jawaban yang tidak hanya membuka wawasan, tapi juga memperkuat iman Anda di tengah dunia yang penuh penyesatan ini. Bayangkan jika ancaman itu tidak datang dengan wajah menyeramkan, tetapi dalam bentuk yang lebih halus, ajaran yang terdengar baik, ideologi yang populer, atau bahkan narasi yang tampaknya rohani, namun menyimpang dari inti Injil. Ini bukan hanya tentang teori eskatologi atau perdebatan doktrinal. Ini adalah soal apakah kita bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan sekarang. Jika Anda ingin memahami siapa sebenarnya antikristus, bagaimana ia bekerja, dan apa yang Alkitab katakan tentangnya, maka video ini akan menjadi salah satu yang paling penting yang pernah Anda tonton. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang haus akan kebenaran sejati. Istilah antikristus seringkali menimbulkan gambaran tunggal seorang tokoh jahat, diktator dunia yang muncul di akhir zaman dan memerintah dengan tangan besi. Namun, ketika kita menelusuri Alkitab, khususnya surat-surat Yohanes, kita akan menemukan bahwa makna sebenarnya jauh lebih kompleks dan mendalam. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, Yohanes menulis, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Artinya, konsep ini bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang keadaan yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Yunani, kata anti tidak hanya berarti melawan, tetapi juga menggantikan. Jadi antikristus bukan hanya tentang permusuhan terhadap Kristus secara langsung, tapi juga segala sesuatu yang mencoba mengambil tempat Kristus, ajaran, ideologi, bahkan cara berpikir. Dalam bahasa Aram, istilah Mesiha Dagala berarti Kristus palsu. Ini menggambarkan bahwa antikristus bisa jadi tampak rohani, tetapi menyimpang secara substansi. Disinilah letak bahayanya. Ia hadir bukan sebagai musuh terang-terangan, tapi sebagai imitasi kebenaran yang membelokkan arah iman kita. Pemahaman ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Antikristus bisa menyusup ke dalam lingkungan rohani, gereja, bahkan pikiran dan hati orang percaya, bukan melalui kekerasan, tapi melalui pengaburan kebenaran. Ia bisa hadir dalam bentuk pengajaran yang mereduksi siapa Yesus sebenarnya. Misalnya dengan menyebutnya hanya nabi atau guru moral, bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 kita baca,
Setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia bukan berasal dari Allah. Itu adalah maka Antikristus tidak terbatas pada satu individu masa depan, tetapi merupakan pola penyesatan yang berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah. Ia bisa muncul dalam filsafat populer, kebijakan publik, bahkan teologi progresif yang mengaburkan esensi Injil. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang terpapar oleh pengaruh antikristus karena ia tampil dalam kemasan yang diterima oleh budaya, toleransi yang ekstrem, relativisme moral, dan penolakan terhadap kebenaran absolut. Salah satu contoh nyata dari roh antikristus dapat dilihat dalam ajaran-ajaran modern yang mengaburkan atau bahkan menolak konsep dosa dan pertobatan. Banyak narasi hari ini yang menekankan penerimaan tanpa perubahan, kasih tanpa kebenaran, dan keselamatan tanpa salib. Semua ini terdengar menarik, tetapi sebenarnya memutarbalikkan inti dari Injil. Inilah bentuk lain dari penyesatan antikristus, menggantikan kebutuhan akan penebusan dengan penghiburan emosional atau pengajaran moral semata. Bahkan dalam gereja sekalipun, kita bisa melihat kecenderungan ini masuk secara halus. Ketika khotbah mulai lebih fokus pada motivasi diri, sukses pribadi, dan kebahagiaan duniawi, tanpa menyentuh tentang kekudusan, dosa, dan perlunya keselamatan dalam Kristus, maka kita harus waspada. Tidak semua yang memakai nama Yesus setia pada Injilnya. Kita harus belajar membedakan suara gembala yang sejati dari suara dunia yang menirunya. Mengetahui siapa dan apa itu antikristus bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk membangkitkan kewaspadaan rohani. Tuhan memberikan kita firman-Nya, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pelindung dan pedoman untuk mengenali mana yang sejati dan mana yang palsu. Dan jika kita mengenal kebenaran dengan sungguh, maka kita tidak akan mudah diperdaya oleh tiruannya. Peringatan tentang antikristus bukanlah sesuatu yang samar dalam Alkitab. Yesus sendiri dengan tegas memperingatkan para pengikutnya tentang penyesatan yang akan datang. Dalam Matius 24 ayat 24, ia berkata, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Ini bukan peringatan kecil, ini adalah peringatan langsung dari Sang Mesias bahwa penyesatan akan menjadi sangat meyakinkan dan menargetkan bahkan mereka yang percaya. Yang membuat peringatan ini semakin mendesak adalah bahwa penyesatan ini tidak selalu terlihat jahat atau jelas salah. Justru dalam banyak kasus, mereka dibungkus dengan kebenaran setengah-setengah yang menarik dan menenangkan. Ajaran-ajaran seperti Yesus hanyalah salah satu dari banyak jalan atau semua agama sama baiknya terdengar toleran, tetapi secara langsung menyangkal klaim Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah bentuk penyesatan yang paling efektif. Menyusup ke dalam pemikiran modern dan mengaburkan kebenaran. Yohanes, murid yang sangat dekat dengan Yesus, juga mengangkat peringatan serius. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, ia menulis, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." Poinnya jelas. Antikristus bukan hanya tentang siapa yang melawan Yesus secara langsung, tapi siapapun yang menyangkal identitasnya yang ilahi dan perannya sebagai Mesias.
Lebih lanjut, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, kita membaca, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia." Itu adalah penyesat dan antikristus. Dalam pernyataan ini, penekanan ada pada penolakan inkarnasi, doktrin bahwa Allah sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia. Ini adalah pusat iman Kristen, dan itulah yang paling diserang oleh roh antikristus. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa banyak orang Kristen sendiri bisa terjebak dalam penyesatan ini tanpa sadar. Ketika iman kita tidak didasarkan pada pengenalan yang benar akan Yesus, kita menjadi rentan terhadap setiap angin pengajaran. Tidak semua yang mengutip Alkitab atau menyebut nama Tuhan benar-benar berasal darinya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 22-23, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu?' Lalu aku akan berterus terang kepada mereka, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Inilah sebabnya mengapa Alkitab menekankan pentingnya pengujian roh dan ajaran. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah." Kita dipanggil untuk aktif membedakan, bukan pasif menerima. Ujian ini bukan hanya tugas teolog, tetapi kewajiban setiap orang percaya. Jangan sampai kita berpikir bahwa karena kita berada di lingkungan gereja, maka kita otomatis aman. Justru, sejarah menunjukkan bahwa beberapa penyimpangan teologis terbesar bermula dari dalam institusi keagamaan itu sendiri. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu kembali pada dasar kebenaran yang tidak berubah, firman Tuhan yang hidup dan kekal. Penyesatan yang dilakukan oleh roh antikristus seringkali tidak datang dalam bentuk yang jelas dan menyeramkan. Sebaliknya, ia hadir dengan wajah yang halus, masuk akal, dan bahkan rohani. Ini adalah strategi klasik, menyamar sebagai terang untuk menyesatkan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Paulus menulis, "Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Artinya, penyesatan tidak selalu tampak seperti kejahatan. Kadang ia tampak seperti kebaikan. Salah satu bentuk penyesatan yang sangat umum hari ini adalah pengajaran yang menekankan keselamatan melalui usaha manusia kebaikan, amal, atau kepatuhan terhadap hukum sebagai jalan menuju surga. Padahal Injil sangat jelas bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Setiap ajaran yang menggantikan kasih karunia dengan usaha pribadi, tanpa pertobatan dan iman yang sejati, adalah bentuk penyesatan. Penyesatan lain yang sering muncul adalah pengaburan identitas Kristus. Ajaran-ajaran modern kerap mengagungkan Yesus sebagai teladan moral, tapi menolak mengakuinya sebagai Tuhan. Mereka merayakan kasih-Nya, tapi menghindari berbicara tentang penghakiman dan kekudusannya. Ini menciptakan Yesus versi budaya ramah, toleran, tidak menghakimi yang berbeda jauh dari Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahaya dari penyesatan ini adalah ia menyusup secara halus ke dalam pemikiran umat Kristen. Kita mulai berpikir bahwa semua pandangan bisa benar, bahwa tidak ada kebenaran mutlak,
dan bahwa tidak apa-apa mencampur adukan nilai-nilai dunia dengan iman kita. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata dengan sangat tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan ini menolak relativisme spiritual dan menegaskan eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Penyesatan juga hadir melalui narasi-narasi yang memuliakan pencapaian manusia di atas ketergantungan pada Tuhan. Kita diajarkan untuk percaya pada diri sendiri lebih dari percaya kepada Allah. Kita diajak mengejar manifestasi, energi positif, atau alam semesta sebagai sumber kekuatan. Semua ini adalah spiritualitas palsu yang menjauhkan kita dari Kristus. Bahkan di tengah gereja, penyesatan bisa menyusup lewat khotbah motivasi kosong yang lebih mendorong perasaan baik ketimbang pertobatan sejati. Ketika pesan salib tidak lagi dikedepankan, ketika dosa tidak lagi dikonfrontasi, dan ketika Injil direduksi menjadi strategi sukses hidup, disitulah roh antikristus bekerja paling efektif. Penyesatan semacam ini tidak selalu frontal. Seringkali ia berkembang perlahan melalui budaya populer, tayangan hiburan, bahkan pendidikan. Konsep-konsep seperti ikuti kata hatimu, kebenaran itu relatif, dan yang penting bahagia menjadi mantra kehidupan banyak orang, termasuk sebagian orang Kristen. Padahal Alkitab mengingatkan bahwa hati manusia itu licik dan mudah menipu. Yeremia 17:9. Bila kita menjadikan perasaan sebagai kompas kebenaran, kita membuka celah besar bagi penyesatan. Karena itulah umat Tuhan perlu memiliki kepekaan rohani yang tajam. Kita tidak bisa hanya menilai sesuatu dari penampilan luar atau dari seberapa populer ajaran itu. Kita harus mengujinya dengan standar yang tidak berubah. Firman Tuhan, Mazmur 119, 105 menyatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tanpa pelita itu, kita akan tersesat di tengah jalan yang tampaknya terang, tetapi menuju kebinasaan. Ingat, antikristus bukan hanya bekerja untuk menentang Kristus, tetapi juga untuk menirunya. Ia menawarkan jalan alternatif yang terdengar lebih manusiawi, lebih mudah diterima, dan lebih sesuai dengan logika dunia. Tapi pada akhirnya, itu adalah jalan yang menjauhkan kita dari salib, dari pertobatan, dan dari keselamatan sejati. Kita harus waspada dan berakar kuat dalam kebenaran agar tidak goyah di tengah dunia yang penuh tipu daya. Penyesatan yang dilakukan oleh roh antikristus seringkali tidak datang dalam bentuk yang jelas dan menyeramkan. Sebaliknya, ia hadir dengan wajah yang halus, masuk akal, dan bahkan rohani. Ini adalah strategi klasik, menyamar sebagai terang untuk menyesatkan. Dalam 2 Korintus 11:14, Paulus menulis, "Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Artinya, penyesatan tidak selalu tampak seperti kejahatan. Kadang ia tampak seperti kebaikan. Salah satu bentuk penyesatan yang sangat umum hari ini adalah pengajaran yang menekankan keselamatan melalui usaha manusia, kebaikan, amal, atau kepatuhan terhadap hukum sebagai jalan menuju surga. Padahal Injil sangat jelas bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2:8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Setiap ajaran yang menggantikan kasih karunia dengan usaha pribadi tanpa pertobatan dan iman yang sejati adalah bentuk penyesatan.
Penyesatan lain yang sering muncul adalah pengaburan identitas Kristus. Ajaran-ajaran modern kerap mengagungkan Yesus sebagai teladan moral, tapi menolak mengakuinya sebagai Tuhan. Mereka merayakan kasih-Nya, tapi menghindari berbicara tentang penghakiman dan kekudusannya. Ini menciptakan Yesus, versi budaya, ramah, toleran, tidak menghakimi, yang berbeda jauh dari Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahaya dari penyesatan ini adalah ia menyusup secara halus ke dalam pemikiran umat Kristen. Kita mulai berpikir bahwa semua pandangan bisa benar, bahwa tidak ada kebenaran mutlak, dan bahwa tidak apa-apa mencampur adukan nilai-nilai dunia dengan iman kita. Tapi dalam Yohanes 14:6, Yesus berkata dengan sangat tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pernyataan ini menolak relativisme spiritual dan menegaskan eksklusivitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Penyesatan juga hadir melalui narasi-narasi yang memuliakan pencapaian manusia di atas ketergantungan pada Tuhan. Kita diajarkan untuk percaya pada diri sendiri lebih dari percaya kepada Allah. Kita diajak mengejar manifestasi energi positif atau alam semesta sebagai sumber kekuatan. Semua ini adalah spiritualitas palsu yang menjauhkan kita dari Kristus. Bahkan di tengah gereja, penyesatan bisa menyusup lewat khotbah motivasi kosong yang lebih mendorong perasaan baik ketimbang pertobatan sejati. Ketika pesan salib tidak lagi dikedepankan, ketika dosa tidak lagi dikonfrontasi, dan ketika Injil direduksi menjadi strategi sukses hidup, disitulah roh antikristus bekerja paling efektif. Penyesatan semacam ini tidak selalu frontal. Seringkali ia berkembang perlahan melalui budaya populer, tayangan hiburan, bahkan pendidikan. Konsep-konsep seperti ikuti kata hatimu, kebenaran itu relatif, dan yang penting bahagia, menjadi mantra kehidupan banyak orang, termasuk sebagian orang Kristen. Padahal Alkitab mengingatkan bahwa hati manusia itu licik dan mudah menipu. Yeremia 17:9. Bila kita menjadikan perasaan sebagai kompas kebenaran, kita membuka celah besar bagi penyesatan. Karena itulah umat Tuhan perlu memiliki kepekaan rohani yang tajam. Kita tidak bisa hanya menilai sesuatu dari penampilan luar atau dari seberapa populer ajaran itu. Kita harus mengujinya dengan standar yang tidak berubah firman Tuhan. Mazmur 119:105 menyatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tanpa pelita itu, kita akan tersesat di tengah jalan yang tampaknya terang, tetapi menuju kebinasaan. Ingat, Antikristus bukan hanya bekerja untuk menentang Kristus, tetapi juga untuk menirunya. Ia menawarkan jalan alternatif yang terdengar lebih manusiawi, lebih mudah diterima, dan lebih sesuai dengan logika dunia. Tapi pada akhirnya, itu adalah jalan yang menjauhkan kita dari salib, dari pertobatan, dan dari keselamatan sejati. Kita harus waspada dan berakar kuat dalam kebenaran agar tidak goyah di tengah dunia yang penuh tipu daya. Di era digital seperti sekarang ini, penyesatan tidak hanya datang dari mimbar atau buku-buku teologi, tetapi juga dari layar smartphone kita. Informasi menyebar dalam hitungan detik, dan ideologi pun ikut menyebar bersamanya. Media sosial menjadi ladang subur bagi segala macam narasi, termasuk yang menentang atau menggantikan kebenaran Kristus.
Disinilah kita melihat bagaimana roh antikristus bekerja dengan sangat canggih dan sistematis, memanfaatkan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Konten yang tampaknya netral atau bahkan menginspirasi bisa menyimpan pesan yang secara halus menggantikan pusat iman Kristen. Misalnya, banyak influencer spiritual modern yang berbicara tentang kekuatan semesta, energi positif, dan kesadaran ilahi. Semua dikemas dengan bahasa cinta dan damai, namun tidak pernah menyebut salib, dosa, atau pertobatan. Dalam 2 Timotius 4:3-4, Paulus sudah memperingatkan bahwa akan datang waktunya orang tidak tahan lagi mendengar ajaran yang sehat, melainkan akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan mereka sendiri dan memalingkan telinga dari kebenaran. Tantangan lainnya adalah algoritma media sosial itu sendiri. Platform dirancang untuk memperkuat apa yang kita sukai dan percayai, bukan apa yang benar. Ini menciptakan ruang gema, echo chamber, di mana ide-ide populer semakin diperkuat, sementara suara kebenaran makin terpinggirkan. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa merasa nyaman dalam arus opini mayoritas yang sebenarnya jauh dari ajaran Kristus. Selain itu, budaya digital mendorong kita untuk mengkonsumsi informasi secara cepat dan dangkal. Kita lebih suka kutipan singkat daripada penggalian mendalam. Kita mudah tertarik pada video motivasi dan pesan positif, tapi malas menggali Alkitab secara serius. Ini adalah medan empuk bagi penyesatan, karena ketika iman dibangun di atas emosi dan bukan firman, maka ia rapuh dan mudah digoyahkan. Karena itulah penting bagi kita untuk membangun disiplin rohani dalam era yang serba instan ini. Kita perlu kembali pada kebiasaan membaca Alkitab secara teratur, merenungkannya, dan membiarkannya membentuk cara kita berpikir. Tidak cukup hanya mengikuti konten rohani secara pasif di media sosial. Kita harus mengejar pengenalan yang mendalam akan Kristus secara pribadi. Kita juga bisa melawan arus penyesatan digital dengan menciptakan dan membagikan konten yang sehat, alkitabiah, dan membangun iman. Dunia maya bukan milik dunia saja. Gereja juga dipanggil untuk hadir di sana, membawa terang, bukan hanya ikut-ikutan arus. Mari kita jangan hanya menjadi konsumen dalam budaya digital, tetapi juga pembawa pengaruh rohani. Sebab, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Di tengah gelapnya algoritma dan konten-konten menyesatkan, terang kecil dari hidup kita bisa membawa perubahan besar bagi orang lain. Setelah memahami bagaimana roh antikristus bekerja baik secara terbuka maupun tersembunyi, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus meresponsnya? Jawabannya bukan dengan ketakutan atau paranoia, tapi dengan kesiapan rohani yang matang, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini termasuk ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Ini bukan hanya metafora rohani, tapi perlindungan aktif terhadap serangan penyesatan yang bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Langkah lain yang sangat penting adalah membangun relasi yang intim dengan Kristus. Pengetahuan teologis saja tidak cukup, kita butuh pengenalan pribadi akan Tuhan. Yohanes 10:27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku."
Kita harus melatih telinga rohani kita untuk mengenali suara gembala yang sejati, sehingga ketika suara asing datang, kita tidak mudah tertipu. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam komunitas yang sehat secara rohani. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk bertumbuh, saling menegur, dan saling menguatkan. Dalam komunitas yang dipenuhi kasih dan kebenaran, kita bisa belajar dan saling melindungi dari kesesatan yang masuk diam-diam. Salah satu respons konkret lainnya adalah dengan menjadi pembelajar aktif sepanjang hidup kita. Kita perlu terus bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan tidak puas hanya dengan pengajaran hari Minggu. Perjalanan iman adalah proses yang menuntut kedalaman dan ketekunan. Semakin kita mengenal kebenaran, semakin mudah kita mengenali yang palsu. Kita juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia sedang mencari figur otentik yang tidak hanya mengaku percaya, tetapi juga hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Di tengah guncangan nilai dan krisis identitas rohani yang semakin kuat, kesaksian hidup kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Akhirnya kita harus hidup dengan pengharapan. Meskipun dunia semakin gelap, terang Kristus tidak pernah padam. Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Keteguhan kita akan menjadi kesaksian di tengah dunia yang haus akan makna dan kebenaran sejati. Kita telah menyelami kebenaran tentang antikristus dan melihat bahwa penyesatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari yang tampak rohani. Tapi kita tidak perlu takut. Kita punya firman, Roh Kudus, dan komunitas yang menopang. Mari terus hidup dalam kebenaran, mengenal Yesus lebih dalam, dan bersinar sebagai terang di tengah kegelapan zaman ini. Ingatlah, kita tidak berjalan sendiri. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk menang dalam peperangan rohani ini. Pegang teguh imanmu dan jangan biarkan dunia mendikte kebenaran yang sudah dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Jika video ini memberkati dan membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk like, bagikan kepada orang lain, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten firman berikutnya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.